Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tuhan itu bersumpah pada Nuh ya bahwa dia tidak akan menghapuskan manusia dengan air bah lagi. Dan Tuhan itu setia pada janjinya, pada sumpahnya. Dan di sini dia sekali lagi dia bersumpah bahwa dia tidak akan murka lagi terhadap kita. Kenapa? Karena murkanya sudah ditimpakan di atas kayu salib. Nah, kemudian di Yohanes 14, Tuhan Yesus bilang, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi, selagi kita nunggu kedatangan Tuhan untuk menjemput kita, rapture, jangan gelisah, percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus lagi nyediain tempat. Tenang aja, ntar udah selesai juga dia datang. Dia akan bawa kita ke tempat dia. Nah, terus ntar orang ada lagi yang bilang, emang yakin diangkat? Gimana kalau nggak diangkat? Gitu kan? Kan Tuhan Yesus bilang, kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Terus Thomas bilang, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Saya sebenarnya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi ini juga kata-katanya dia yang cukup terkenal. Ani haderek, waha emet, waha kain. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Gitu. Jadi setiap orang yang percaya pada dia, dia jalan kebenaran hidup, dia akan sampai kepada Bapa. Kalau enggak, dia nggak akan sampai kepada Bapa. Gitu ya. Jadi yang kita harus lakukan pada saat kita nunggu, rest and believe, beristirahat dan percaya. Karena final work itu already finish. Akhirnya pekerjaan itu betul-betul sudah selesai. Tuhan sudah menyelesaikan pekerjaan penciptaan pada hari yang ke-6, kemudian hari yang ke-7 beristirahat. Tapi akhirnya Tuhan harus bekerja lagi karena manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, sekarang Kristus itu sudah menebus. Dia bilang sudah selesai gitu ya. Sudah selesai, ya betul-betul selesai. Jadi kita harus rest, kita beristirahat dan kita percaya. Yohanes 3, di sini ayat yang paling terkenal kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum, tidak akan masuk ke penghukumannya. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Yohanes 17, ayat 3-4 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi Tuhan Yesus sudah selesai. Dia sudah selesai, selesai. Kita rest, kita percaya. Gitu. Karena ketika kita mengenal Dia, kita diselamatkan. Di Ibrani 4 ayat 1-7 dikatakan, sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada orang yang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Nah, kan dibilang katanya, ya gimana kalau ada yang ketinggalan? Nah, ketinggalan itu apa artinya ketinggalan? Yang dikatakan, sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Nah, sekarang ini masih berlaku nih, janji. Gimana janji masuk ke perhentiannya, masuk ke rumah dia gitu. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Jadi mereka tuh nggak percaya gitu ya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Jadi
Bahkan sejak dunia dijadikan, kan dikatakan the lamb was slain from the foundation of the earth. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu ya karena tidak mengenal ruang dan waktu. Sebetulnya ya dia sejak zaman diciptakan juga sebenarnya dia sudah disembelih gitu ya istilahnya. Sekarang tinggal kita ketika kita percaya, kita beriman, kita masuk ke dalam tempat perhentian itu. Yang dikatakan sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam satu nas dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang yang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Artinya ketidaktaatan artinya apa? Artinya mereka tidak percaya, mereka tidak beriman. Nah, tidak beriman sama dengan tidak taat. Sebab itu, ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Nah, ini sebetulnya adalah hari-hari di mana kita tuh dikasih kesempatan terakhir, gitu ya, untuk memberitakan kepada sebanyak mungkin orang. Tuh. Bahkan kalau keluarga kita masih ada yang belum born again, ingatkan karena ini betul-betul sudah hari-hari terakhir gitu. Jangan sampai ketinggalan, ketinggalan bukan dalam arti tidak hidup kudus gitu ya. Ketinggalan di sini kita bisa lihat konteksnya. Ketinggalan itu artinya tidak percaya. Ketika orang tidak percaya, tidak beriman, tidak mengenal Kristus gitu ya, mereka akan ketinggalan. Dan ketika mereka ketinggalan itu ya kita akan lihat penghukuman seperti apa gitu ya, seperti ketika zaman Nuh gitu. Nah, kemudian di Kolose 2 ayat 13b sampai 15 katakan sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi Kristus itu sudah menghapuskan surat utang dengan cara memangkukannya pada kayu salib. Dia sudah menang, gitu ya. Kita menang karena dia sudah menang. Di Roma 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi pada saat kita berdosa dia sudah mati, sekarang kita sudah dibenarkan. Ya nggak mungkin kita akan ditinggalin gitu istilahnya ya. Jadi karena kita sudah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kita dibenarkan karena Kristus membenarkan kita gitu. Karena darahnya itu kita tidak bercela karena darahnya dia, darah anak domba Allah yang tidak bercela membenarkan kita. Ibrani 4:16 dikatakan sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi sekarang kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan karena kita sudah mendapatkan kasih karunia itu dari Kristus gitu ya. Nah, Tuhan itu setia pada sumpahnya. Di Yesaya 54 ayat 8 sampai 10 dikatakan, dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Kapan Tuhan itu menyembunyikan wajahnya terhadap kita? Pada saat di atas kayu salib. Jadi Kristus itu menanggung seluruh penghukuman. Pada saat itulah Bapa itu memalingkan wajahnya ya. Makanya Yesus itu berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi dia ditinggalin di situ. Jadi Bapa itu menyembunyikan wajahnya sesaat gitu ya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau, firman Tuhan penebusmu. Keadaan ini bagiku seperti pada zaman Nuh. Seperti aku telah bersumpah kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikianlah aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Tuhan itu bersumpah pada Nuh ya bahwa dia tidak akan menghapuskan manusia dengan air bah lagi. Dan Tuhan itu setia pada janjinya, pada sumpahnya.
Dan di sini dia sekali lagi dia bersumpah bahwa dia tidak akan murka lagi terhadap kita. Kenapa? Karena murkanya sudah ditimpakan di atas kayu salib. Terus dikatakan sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demi firman Tuhan yang mengasihani engkau. Jadi dia bilang, ya biarpun gunung beranjak, bukit bergoyang, apapun yang terjadi, kasih setianya nggak akan beranjak. Kalau dia udah bersumpah, ya udah bersumpah gitu ya. Perjanjian damai tidak akan bergoyang. Jadi Tuhan setia. Seperti di Kolose 3 ayat 3 sampai 4 dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Jadi ketika Kristus datang, Dia mau angkat kita, kita pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia. Karena bahkan roh Dia sudah bersatu dengan roh kita. Jadi kita pasti akan dibebaskan dari murka Allah, kita akan bersama-sama dengan Dia, kita mendapatkan kasih karunia. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah kita rest and believe and trust Him, percaya dan juga mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Oke, stop share. Oke, ada komen, pertanyaan? Sebenarnya kan berarti yang itu dengan raksasa itu dan turun itu kan dibilangnya anak-anak Allah. Nah, dalam kaitan ini adakah falling angel atau memang malaikat Tuhan yang menjadi, kan kita ada istilahnya the watcher gitu ya. Sebenarnya itu anak-anak Allah atau the falling angel? Karena yang aku pernah ya, sepengetahuan aku itu sebenarnya yang selain the falling angel yang maksudnya yang bersama dengan si iblis yang turun ke bumi, tapi ada juga yang ditugaskan sebagai the watcher yang mengawasi. Nah, apakah itu yang maksudnya eh, dengan manusia sehingga menciptakan raksasa gitu? Memang di kitab Henok gitu. Ini kitab Henok jadi perdebatan karena Ya ini betul. disebutkan Saya juga baca yang kitab Henok justru karena bertanya. ya, jadi di sini memang di kitab Henok memang disebut bahwa mereka itu adalah the watchers ya. Jadi the guardian angel. Jadi mereka yang sebetulnya malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk melindungi manusia katanya, tapi kemudian malah jadi kawin dengan perempuan-perempuan manusia. Nah, kitab Henok ini jadi perdebatan dan sebetulnya juga ditemukan belum terlalu lama. Tapi menariknya Jewish people di Ethiopia dan juga gereja Ortodoks di Ethiopia itu memasukkan kitab Henok itu ke dalam kanon. Jadi dimasukkan gitu di dalam perjanjian lama gitu. Tapi untuk yang lain itu ditolak. Kenapa ditolak? Karena dianggap tidak sejalan dengan isi dari Alkitab yang lainnya. Nah, kalau misalnya dibilang is this the watcher gitu, ya, ya kita nggak tahu secara persis karena memang juga itu kan tidak dimasukkan ke dalam kanon. Jadi kita tidak bisa beranggapan bahwa itu memang betul-betul firman Tuhan. Tidak ada referensi yang mengatakan bahwa apakah mereka baik, mereka malaikat baik atau mereka malaikat jahat gitu, mereka fallen atau enggak. Kecuali di sini dikatakan bahwa raksasa itu adalah fallen ya. Mereka adalah nafal, the fallen ones gitu. Bisa saja mereka awalnya baik atau mereka memang the fallen angels. Tapi kalau kita lihat ya, kenapa itu terjadi? Kita lihat karena awalnya itu adalah kejatuhan manusia. Jadi kita ngasih lihat juga benang merahnya. Jadi di sini pada saat manusia jatuh, Tuhan itu kan bilang, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Jadi di sini iblis itu dia tahu bahwa dia kepalanya akan diremukkan oleh keturunan dari manusia. Jadi dia bikin strategi. Nah, apakah misalnya tadinya angelsnya angels baik, terus dirasukin sama si iblis sampai akhirnya menikahi perempuan manusia? Ya bisa aja, tapi kan artinya mereka juga fallen kan gitu. Artinya ya mereka juga akhirnya mengikuti iblis gitu loh. Karena itu adalah bagian dari strategi dia supaya tidak ada manusia yang bisa meremukkan kepalanya. Rita Ya, tanya, ini cuman tanya aja ya.
Do you think that Amalek sudah benar-benar 100% punah? Ya, Kayaknya kayak ada, oke. ya, karena Tuhan sendiri bilang, aku akan melenyapkan ingatan kepada orang Amalek. Jadi, ya sekarang kan udah nggak ada giants. Tapi kalau kita lihat sebetulnya ya, bangunan-bangunan kuno, itu ada loh yang pintunya tuh tinggi-tinggi banget gitu. Pintunya tuh ada yang misalnya 10 meter. Ngapain juga orang punya pintu tinggi begitu? Bukanya aja susah. Ada, kalau kita cari di Wikipedia gitu ya, di Google, itu ada bangunan-bangunan yang pintunya segede-gede gitu. Emang orang kurang kerjaan kali bikin pintu segitu tinggi gitu. Kalau memang bukan, maksudnya pada suatu zaman, ya kan dikatakan bahwa zaman purba gitu kan, ada gitu. Tapi Tuhan juga bilang, aku akan menghapuskan bahkan ingatan kepada mereka gitu. Dan aku percaya itu sudah habis ditumpas gitu. Dan sekarang kita punya punya cure gitu. Kita punya obatnya. Dulu tuh nggak ada obatnya. Jadi kalau orang udah kemasukan iblis maksudnya itu udah nggak ada obatnya, mereka harus mati aja. Kita lihat deh, the law itu, ya itu kan kayaknya kejam banget kan. Orang yang ketahuan berzina itu harus dilemparin batu sampai mati. Jangankan gitu, anak yang dianggap memberontak, jadi nggak nurut sama orang tuanya nih. Udah dibilangin, terus masih aja nggak nurut gitu. Itu disuruh diseret, suruh lemparin batu sampai mati loh. Orang kan mikir kok kejem banget gitu kan. Karena apa? Karena begitu orang itu udah dirasukin istilahnya gitu ya. Itu nggak ada cure-nya, nggak ada obatnya. Sekarang kita punya Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, di langit, di bumi, di bawah bumi gitu. Kita punya darah Kristus, dan darah itu menyucikan kita gitu. Kita punya Roh Kudus, dan rohnya dia bersatu dengan kita. Rohnya dia lebih besar dibanding roh lain yang ada di bumi gitu. Nah, jadi ya itu, aku sih percaya kita udah nggak ada lagi gitu, nggak ada lagi giant kayak zaman dulu. Makanya kan dibilang udah dihapuskan ingatan gitu. Thank you, Dewi. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kami berasal dari gereja yang berbeda-beda, dan kami berkumpul secara rutin dari tahun 2014. Di Life Group ini, kami sama-sama belajar firman Tuhan dan membahas hal-hal simpel dalam hidup kami sehari-hari. Bagaimana menghadapi tantangan hidup, dan kami saling mendukung satu sama lain. Dan kami melihat dan merasakan bagaimana Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan kami, mengubahkan kami dan mengubah keadaan kami secara luar biasa. Awalnya kami berkumpul secara offline, tetapi sejak pandemi komsel kami menjadi online, tambahan lagi beberapa anggota kami pindah ke luar negeri. Jadi memang lebih mudah pertemuan online. Kemudian timbul ide untuk merekam sesi live group kami dan membagikannya kepada kalian semua, supaya kalian juga bisa mengerti dan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam setiap pertemuan live group, kami punya satu topik bahasan, dan setiap topiknya kami bagi menjadi beberapa sesi video. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share, supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.